Halo semuanya. Tunggu dulu. Sebelum kalian nonton season 3 episode 2, kita mau ngabarin hal penting. Apa baik? Khusus kalian para penonton setiap PMAM, kami sudah ada komunitas grup di WhatsApp ya. Komunitas grup di WhatsApp pastinya. Siap. Untuk gabung? gabung, link ada di bawah nih. Link Kalau ada yang di nggak mau gabung, ya kita paksa gabung. Link tetap ada di bawah. Karena Iya. ini penting buat kalian yang ada perlu atau ada tempat atau bisa pengen ketemu kita Dan update kita bisa ngobrol di sini nih di grup WhatsApp kita. Oke? Siap. Namanya apa? Para Kan Main. Langsung Ya. gabung di sini linknya. Oke? Sip. Selamat menyaksikan. Peace. Halo semuanya. Di mana, Bay? Kasih tahu, Bay. Di pemakaman ya. Tepatnya di Dimana, makam dimana? Hastorenggo, Kota Gede, Yogyakarta. Gila, gede banget sih. Jadi tuh ini semuanya tuh makam. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Jadi makam semua. Nah, ini salah satu makam putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Bukan meninggal karena tua, tapi lebih ke ada orang dalam yang bikin jadi meninggal pelan-pelan. Kenapa? Lu cerita. Gak apa-apa, enggak apa-apa. Hah? Tapi bawaannya pengen marah gitu. Sabar. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama Kudul Sidarta Sutejo Ramono Tahu Tempe dan Gue Bayu. Ahai. Sebelum bermulai, gua berpantun ria dulu. Oh iya siap. Udah pasti dong. Pasti. Kepiting mencabik kerang dicabik ke lubang batu, pasang kuping biar terang. Ya, kita udah ada di season 3 episode 2. Iya, 2 ya nggak nyambung lagi. Udah kembali gak nyambung lagi. Iya, padahal Kirain saya tadi bakal nyambung, ternyata kemarin awalnya doang. ini Aduh, nyambung, lewat sayang. lagi. Baik, sekarang kita kayaknya lagi di mana nih, Baik? Kayaknya masih sama aja ya. Sama apanya? Kotanya masih sama. Oh, ya? kotanya masih sama Masih ya sama. benar. Cuman kayak ada yang beda gitu. Hmm. Kita tuh kayak lebih tenang gitu kan. Karena emang sepanjang perjalanannya PMAM nih kayak ini tempat ya gimana ya, lumayan paling beda ya nggak sih? Iya, Iya nggak sih? iya. Baru sekali kan kita. Baru nih. sekali ini. Di mana, Bay? Kasih tahu, Bay. Di pemakaman, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya, tepatnya di Di makam mana? Hastorenggo, Kota Gede, Yogyakarta. Makam Hastorenggo, Kota Gede, Yogyakarta. Masih di kawasan Kota Gede lah ya. Iya, betul. Siap. Di nanti kayak biasa, di akhir kita bakal rating. Kita bakal rating Ya, bakal terus. rating ya. Pasti dong. Jadi jangan di skip. Jangan di skip. Nggak boleh, tonton sampai habis, dari awal sampai habis biar tahu ceritanya. Ceritanya lengkapnya. Iya, karena kita ngasih apa? Edukasi. Edukasi. Apa adanya. Nggak dibuat-buat. Itu yang paling penting, ya nggak? Oke, Oke banget udah. tanpa panjang lebar. Tanpa panjang lebar, tanpa lebar panjang, kita langsung explore. Udah siap? Siap. Bismillah ya. Bismillah. PMAM Kan Main. Oke, kita siap? Siap. Masuk. Insya Allah. Pemakaman nih. Bismillah. Ya, jangan sembarangan. Iya. Ingetin gue kalau ngelawak takutnya kelewatan gue. Iya. Ini agak beda nih ya. Jangan, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bang, ada tulisan bang. Mana? Woi, Tidak tidak boleh boleh pakai pakai alas kaki. Nih. Ini kalau gue artiin pakai bahasa Jawa ada di sini nih. Mboten pareng ngagem alas kaki. Oke, siap. Kita ikutin aja prosedurnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ribet banget lagi dah hidup gue dah. Wah. Mbak, ini baru lepas sepatu nih. Kalau lepas jabatan nih kita udah pusing. Ya Bay, jadi tuh ini yang tadi lu bilang makam Hastorenggo ya. Iya. Makam keluarga Sultan Hamengkubuwono dari 6 sampai 10. Cuman kalau sultan-sultannya sendiri bukan dimakamin di sini. Oh gitu. Di Imogiri. Oh. Tapi masih di pernah Jogja dengar. juga. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar, Ya, pernah di Jogja juga kayak gitu. Nah ini sebenarnya sumpah sih kayak Iya. Kita lebih merinding gak di sih? makam sih Maksudnya soalnya, ya. kayak bingung gue harus ngomong apa yang pertama. Soalnya ya ini tuh guys, ini luasnya gila gede banget sih. Jadi tuh ini semuanya tuh makam. Isinya nggak ada apa-apa lagi, jadi makam semua. Kebayang maksudnya bingungnya kita buat explore kayak ya udah luas gini doang isinya makam gitu. Ya tapi gue berusaha ceritain yang emang
gue dapet infonya kayak gitu. Kayak ini nih Bay. Ini kan makam yang ada tajubnya nih. Tajuk? Atap-atapnya. Oh, atap. Atapnya nih. Nah kalau yang makam yang ada atapnya ini katanya tuh itu menandakan dia kayak kedekatannya lebih dekat gitu. Lebih dekat. Maksudnya kayak Oke. mungkin bahasa contohnya kayak adik, kakak, kayak gitu. Jadi emang bener-bener deket lah ibaratnya. Nah Iya. tapi kalau yang kayak gini nih Bay, yang di luar Iya. bukan berarti nggak deket. Nah itu contohnya kayak Tapi agak jauh gitu. kayak Iya. cucunya, Oke. ponakannya, kayak gitulah ibaratnya. Iya, iya. Kayak Jadi gitu ada sih. jarak satu lah minimal kayak gitu. bener. gitu. Katanya di depan tuh ada pohon beringin yang umurnya 500 tahun yang pernah ditanam dulu sama Sunan Kalijaga. Gitu. Padahal bukan di sini. Yang sebenarnya itu di makam Mataram. Oh, makam Yang Mataram. sebelum ini ada di sebelah sana. Nggak Iya, jauh kok iya, dari sini. Nah, itu kita benerin kalau pohon beringin yang umur 500 tahun itu adanya di makam Mataram. Makam Mataram. Kayak Oke, gitu. iya. Nah, di sini juga kalau pengunjung kayak gitu, nah sering ngedatengin salah satu makam putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, jadi kita boleh naik gak ya? Sekalian izin aja ya? Iya. Numpang-numpang, permisi, numpang-numpang. Nah ini nih salah satu makam. Nah ini Bay, tuh Bay. Karena pakai bahasa Jawa, tapi gue dikasih unjuk sih. Namanya itu Gusti Pangeran Haryo Jumina. Nah ini kan ada tuh. Lu bisa nggak sih? Maksudnya kelihatan nggak sih? Cuman apal sedikit-sedikit sih. Oh. Ini Nina. Oh iya, Gitu. iya. Ini Bay yang gue bilang sering orang datengin. Jadi sebenarnya sih itu yang salah paham sama orang-orang kayak. Jadi dibuat yang enggak gitu Bay, ngerti nggak? Maksudnya dibuat mintanya yang enggak. Padahal ya kita ya cuman punya Allah gitu, maksudnya Tuhan kita ya udah gitu. Jangan sampai dibuat yang enggak gitu mintanya. Maksudnya kalau mau doa ya tetap sama Allah gitu maksudnya. Kalau seandainya putranya ini nggak meninggal, dia harusnya jadi Sultan Hamengkubuwono ke-8. Tapi nyatanya meninggal, akhirnya jadi adiknya. Kayak gitu. Kan sudah mampir gitu. Ya, maksudnya Seenggaknya bener. mendoakan, kita bukan minta Iya, seperti bener. orang-orang selama ini kan salahkan ya minta Nah, itu, harusnya ke atas. Bener. Tapi kita doain aja, bener. Doain nggak apa-apa, duduk aja sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aja. Biar lu nggak jauh dari gue juga, gue takut. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tanya meninggal kenapa? Kenapa? Sebenarnya sultannya cuman senyum aja sih, cuman tapi cerita. Jadi sebenarnya itu kayak bukan benar-benar meninggal karena tua gitu. Bukan meninggal karena apa? Tua. Karena umur gitu, tua. Karena umur gitu. Tapi lebih ke ada orang dalam yang bikin jadi meninggal pelan-pelan. Tapi bukan ini orang bakal nyangka kalau itu adiknya sendiri kan, karena adiknya yang jadi menduduki yang ke Sultan Hamengkubuwono ke-8. Bukan. Tapi orang yang memang orang dalam yang memang nggak suka, terus bikin pelan-pelan, bukan yang langsung terus kayak diracun gitu. Kalau racun kan langsung kan. Karena memang apa yang dipunya sama bapaknya itu, karena bapaknya itu kaya raya luar biasa. Bapaknya dari putra punya pabrik gula banyak.
Dari situ sumber kekayaannya terus berkembang, pokoknya banyak banget gitu. Terus ini sebenarnya salah satu orang kepercayaannya dari adiknya gitu, dan pengen supaya kalau misalnya kakaknya yang jadi, dia nggak kebagian gitu. Tapi nggak mau disebutin siapa. Iya. Kalau misalnya adiknya yang jadi, dia kebagian. Iya, sudah cukup begitu aja gitu katanya, sampai segitu. Nggak bisa lebih lagi. Nggak bisa lebih Lagi. Doain semoga ya sultannya amal ibadahnya diterima gitu lah ya. Putra Terus maksudnya. iya putra, belum sempat jadi sultan. Iya. Putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 ya. 7. Semoga amal ibadahnya diterima lah di tempat terbaik gitu. Amin. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keseluruhan sih kebanyakan memang modelnya santun kayak yang kita lihat di episode sebelumnya tuh, ada di Oma UGM, terus yang ya udah kan penari-penarinya baik lah ya, santun gitu, dan model-model pakai baju keraton-keraton gitu. Iya benar. Tapi ada juga yang terus usil yang Ada aja yang macam ada gitu loh, yang model macam-macam gitu. Iya. Gue juga kaget pas gue kira kan lu tadi kita disuruh duduk tuh di makamnya. Gue kira ya udah cuma doain doang, ternyata tadi dia sempat komunikasi emang. Dianya senyum aja terus nyuruh kayak apa? Bisa dibilang pengawal ya, cerita gitu. Ya udah cerita aja, tapi gitu. dia ngizinin kan maksudnya. Iya. Iya kaget juga gue, kayak wah gila, tiba-tiba lu diem, tiba-tiba oh cerita lagi nih, gue bilang gitu. Makanya kaget sebenernya. Berat, ya Allah, tanganku berat Banget. Iya. Baru apa gimana? Baru banget. Banget gak? Iya, enggak. Hah? Santai, Bay. Dan tadi sempat mau keluar dari area pemakaman kan kerasa berat banget, Iya, kayak makanya. bawa tas banyak gitu loh, sakit gitu kan. Iya, itu efek ini sih. Efek Kalau samping. aku ya, efek samping apa? Iya, Aduh, iya bingung benar gua. sih, benar efek samping. Efek samping dari kalau misalnya cerita, menceritakan sesuatu itu kan tahu tuh, oh berarti bisa lihat gitu. Bisa istilahnya bisa tahu dan bisa menceritakan ulang gitu. Iya. Akhirnya kayak rebutan gitu, nempel. Makanya kayaknya gue pernah bilang ke lu, kalau misalnya gue lihat sesuatu, gue nggak mau nih ketemu mata sama mata. Kenapa tuh? Kenapa? Ya kalau misalnya kayak gini nih, gue lihat lu, lu tahu kan gue bisa lihat lu kan? Iya. Ngikut dia. Udah. Iya, kasihan. Kenapa, Boy? Tadi kayak bawa tas gitu loh, kayak ke apa? Tapi emang apaan Tergantung. sih? Itu apaan? Nggak tahu. Bukan Berat. maksudnya apa emang Tahu-tahu berat digandeng atau enggak gitu? Enggak sih. Enggak. Enggak. Tapi berat. Berat. Maksudnya aku nggak tahu, nggak lihat gitu. Oke. Yaudah, yuk. Ini sekalian kita keluar, gua ngasih kita di seberang jalan ini nih. Dia tepatnya di tengah-tengah jalan gitu sih. Itu ada bekas peninggalan benda dari Raja Mataram ya. Kerajaan Mataram. Kita lihat ke depan aja ya. Iya. Ini nih, Bay. Kita coba. Emang tempatnya di luar sih, Bay. Iya. Jadi kayak Banyak lalu lalang ya. Banyak lalu lalang gitu. Walaupun nggak ngerti sih, udah malam tapi nah ini nih, Bay. Infonya Kasih dulu infonya tuh. Oke. Infonya. Situs sejarah Keraton Mataram 1509. Di dalam tuh ada batu gilang, batu gateng, sama batu gentong. Nah ini nih batu gilang tuh singgasana penembahan Senopati untuk istirahat. Tapi kalau batu gateng, batu yang dipakai Raden Ronggo, putra penambahan Senopati untuk bermain gateng, lempar batu. Nah batu gentong tempat air wudhu yang biasanya dipakai oleh Ki Juru Martani dan Ki Ageng Giring sebagai penasehat penambahan Senopati. Kayak gitu. Nah kita lihat aja langsung ke dalam ya. Ya. Tempatnya kecil sih, Bay. Jadi ada di tengah jalan sih. Oh gitu.
Nih. Oh ini di sini. Yuk kita buka yuk. Bismillah. Numpang. Yuk. Sepatunya Pak. Iya. Oh iya. Iya. Benar. Sorry. Maaf permisi. Penumpang. Nah, mungkin ini nih Bay yang dinamain. Ini yang lempar batu. Oh ini yang mainan batu nih Bay. Gatang. Gatang ya tadi Gatang. ya. Iya. Nah cuman ini apa nih? Gentong. Ini gentong yang dipakai buat Wudu. air wudu. Oh iya. Air wudu. Tapi nggak ada airnya sih. Tuh kita langsung masuk ke dalam ya. Iya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Penumpang. Wangi masih baru ada yang tuh. ini kayaknya di sini. Dalamnya kayak gini doang sih. Nggak ada lagi. Ada ukiran-ukiran. Iya. Gue pernah diceritain sih kayak yang bawahnya tuh itu kayaknya baru dibikin gitu, Bay. Ya. Dia cuman kayak apa ya, natakin doang, tau gak lo? Ngerti gak sih bahasanya? Jadi tuh yang bawah dibikin baru buat alas dia, alas batu ini. Iya. Ya, ini Ya ada sih kelihatan bedanya sih. ini ada sejarahnya, Bay. Makanya ini ada lengkukan di sini nih, Bay, ini. Cuman gue lupa lagi. Tuh. Oh. Ya kan kelihatan kan? Iya. Yang lama sama yang barunya kayak gitu sih. Ya sebenarnya waktu Senopatinya lagi bertapa di sini. Tempat kan sebenarnya singgasana bukan kayak apa ya? Jadi nggak fix bertapa atau ngapain, kan memang tempatnya singgasana, mau santai-santai, mau pokoknya menenangkan pikiran gitulah. Ya mungkin bisa disebut meditasi. Terus kedatangan musuh dan hasilnya ini nih, gitu. Dari apa? Kayak usaha untuk kontak fisik gitu. Ya ini. Mungkin ada jeglogan gitu kali ya. Jeglongan gitu. Tapi kalau nggak tahu ya. Kalau di sini lu ngerasain apa? Maksudnya apa ada apa gitu? Ada yang jaga gitu, cuman nggak apa, bukan yang sosok Senopatinya itu tapi nggak tahu sosok apa. Bukan kayak kalau di bayanganku ya Senopati itu kan tampangnya yang ya berwibawa yang gimana gitu, tapi kok bukan gitu, kok Yang jaga di sini malah bukan. Oke. Usil atau gimana gitu? Enggak. Kayaknya usil banget sih. Banget. Kayaknya karena mungkin diminta-mintain macam-macam ya. Oh. Kayaknya orang minta macam-macam gitu. Jadi ya bikin dia makin kuat, makin usil gitu. Yang lu bilang makin kuat itu dikasih apa? Iya, maksudnya dimintain kayak percaya gitu loh, orang itu. Oh iya. Kayak percaya sama dia. Terus ya karena doanya sama dia gitu. Jadi kan bukan sama yang di atas gitu. Iya. Jadi ya makin kuat gitu. Makin kuat. Udah, Iya. itu aja. Cukup. Oke. Udah. Yuk keluar ya. Ya. Enggak. Hah? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Lu cerita dulu. Enggak apa-apa. Hah? Saya bawaannya pengen marah gitu. Enggak. Sabar. Enggak apa-apa. Hah? Enggak. Lu fokus dulu, fokus. Iya, Fokus. Udah. Iya. Iya, keluar ya. Iya. Mas keluar dulu, Mas. Yang tadi di apa sih? Batu. Itu lu kenapa sih, maksudnya kok tiba-tiba bilang sama gua, kenapa ya ini kayak gini-gini? Kenapa ya, gua kayaknya pengen marah nih, Kenapa sih lu? Maksudnya? Enggak. Gua takut, maksudnya takutnya itu tempat kecil banget gitu. Takutnya amit-amit maksudnya lu sampai kena, kayak rusuhnya tuh gimana gitu maksudnya. Iya. Kenapa sih maksudnya? Sebenarnya tadi juga salah sih aku kayak nggak menguatkan diri, tapi langsung aja main berani cerita kalau di situ udah istilahnya bukan Aduh, merinding gue. bukan kayak ya memang
memang bakal bukan senopatinya sih, senopatinya udah di ini lain. Itu kayak istilahnya jin gitu lah, karena dia mendiami situ dan tahu orang istilahnya bukan mendoakan sosok senopatinya, tapi meminta macam-macam. Jadi ke situ itu untuk ya mintanya sama dia gitu, bukan yang di atas gitu. Itu jadi ya ada beberapa yang ngumpul gitulah di situ, tahu bahwa itu seneng kan, pasti dipuja-puja kayak gitu kan. Terus setelah dikuak kebenarannya kayak gitu, marah gitu ya. Tapi kenapa lu, maksudnya kok lu yang pengen marah gitu maksudnya? Marah dideketin, aku berusaha untuk ini sih, memang fokus terus gitu, jangan sampai masuk. Tapi ada bagian yang mungkin udah masuk dan bawaannya sadar kok, gue sadar bang, ngomong gitu ke lu sadar, tapi kayak kesel lu nanya terus tuh kayak, ya itu ibarat meja tuh nggak tau lah, nggak anjir. kayak Anjir, ngeri gua. Keselnya tuh kesel gitu. Aduh, setiap mau jawab tuh kesel gitu. Berarti tadi ibaratnya lu mau kena, iya lu mau kena kan tadi kan? Hampir kena gitu. Iya. Tapi lu masih sadar gitu. Iya, udah kerasa berat banget di leher gitu, udah kayak, tapi udah berusaha fokus terus, berusaha. Iya. Antara gue berusaha untuk menjawab pertanyaan lu biar tetap fokus, tapi juga jengkel gitu, ngejawabnya jengkel gitu. Iya. Gue maaf deh. Soalnya gue nggak tahu. Ya nggak salah gitu kalau misalnya lu nggak nanya udah penuh gitu. Astagfirullahaladzim. Gue udah nyoba ini. Nah, gue belum ngasih tahu kalau lu kan sering tuh lepas fokus, ya kan? Ya, ini gue mau ngasih tahu. Apa? Ini dia. Aqua, inilah ini. Jadi lu bisa fokus karena lu banyaknya minum Aqua. Iya. Oke? Jangan lupa Aqua buat kita semakin fokus jalani hidup. Oke nggak? Gitu. Oke lah, sekarang langsung aja kita rating ya. Kalau lu berapa dari 1 sampai 10? Karena bareng kru ya sebenarnya sih, kalau bareng kru 5, karena ini pemakaman juga dan istilahnya ya pemakaman resmi lah, istilahnya bukan yang tempat pembantaian atau gimana bener kayak gitu. Cuman kalau sendiri juga mungkin males, itu yang 8 lah, 8,5 gitu. Kalau karena bareng kru gitu dan pemakaman, ya itu 5 lah. Nah kalau gue sendiri ya karena gue mikir tepatnya gitu doang, bukan gitu doang dalam arti kayak sombong gitu, tapi kayak ya apa ya, aduh, maksud gue ya udah gitu, gue baru pernah ngerasain ini sekali kan kita ya. 6 lah, 6 gue. Cuman tadi pas mau ngebanting meja yang lu cerita tadi, yang lu bilang, gue bawaannya pengen marah nih, gue pengen marah. 10 gue. 10. Gue cepet banget, gue 10 tuh bisa hitungan detik. 10 gue langsung. Udah cepet gue 10-nya. Nggak bohong deh gue. Iya, tetap ya. Ya kayak gitu sih pokoknya, kita bakal tetap ngasih informasi, edukasi juga buat penonton. Kalau di sini emang ada apa-apanya ya kita ceritain, tapi kalau seandainya nggak ada, kita nggak akan buat-buat. Karena program kita apa adanya. Kayak gitu sih. Tetap saksiin PMAM yang episode-episode selanjutnya, bahkan yang sebelumnya kalau emang belum pada nonton, coba deh tonton dulu. Kalian pasti tertarik. Asik soalnya. Anjay, ya enggak? Kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke. Tunggu kita di tempat-tempat atau di kota-kota Anda selanjutnya. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. PMAM kan main. Salam damai untuk negeri ini. Peace. Iya, gimana? Seru kan season 3 episode 2-nya? Pasti seru dong? Seru. Iya dong. Kita kembali mengingatkan apa, Bay? Sudah ada komunitas grup WhatsApp khusus untuk kalian penonton setiap PMAM. Tuh, udah ada grupnya tuh. Linknya di bawah ini. Linknya ada di bawah ini. Buat yang belum gabung, bisa gabung, linknya di bawah ini. Buat yang nggak mau gabung, harus gabung karena penting. Iya nggak? Biar kita bisa ngobrol lebih intens lagi, pastinya dong. Siap. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.
Peace.